Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Haleluya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Saya percaya bahwa kita di sini merupakan orang-orang yang luar biasa, amin. Amin. Mana yang berasa luar biasa, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertahta di atas pujian. Izinkan saya bertanya, seberapa dari Bapak Ibu di sini yang siap untuk menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran? Boleh melambaikan tangannya. Haleluya, saya percaya bahwa kita semua adalah penyembah-penyembah yang berkenan, amin. Mari kita beri kemuliaan, pujian, syukur yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia baru keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari sekali lagi dengan sukacita. Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Dia yang menciptakan dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, amin. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar, Yesus Raja Maha Besar. Hey! Haleluya, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau sungguh besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu, pada malam hari ini kembali lagi kami berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk menyatukan hati, pikiran dan iman kami. Kami datang berkumpul di tempat ini bukan karena sekedar rutinitas kami, melainkan karena kerinduan kami akan Engkau Yesus, melainkan karena kerinduan kami akan menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Haleluya. Oleh karena itu kami mengundang hadirat-Mu berada di tengah-tengah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kami yang haus akan Engkau,
mendapatkan hadirat-Mu yang luar biasa, memenuhi setiap kami, sehingga kami dapat mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya Engkau memenuhi setiap kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berterima kasih ya Tuhan, buat cuaca yang Kau berikan ya Tuhan. Sungguh baik Engkau ya Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sedang dalam perjalanan di tempat ini. Biarlah Engkau menuntun langkah kaki mereka, Engkau tuntun mereka ke tempat ini dengan keadaan selamat, sehingga kami dapat bersama-sama mengangkat pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena selain dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu, selain dari pujian syukur kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Hanya nama-Mu yang layak dimuliakan, hanya nama-Mu yang layak diagungkan. Biarlah Engkau semakin ditinggikan di tempat ini. Mari semua yang siap untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kami mengundang Roh Kudus untuk terlibat dalam ibadah ini. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari yang wanita saja bawakan lagu ini. Mari yang pria, mari kita bersama-sama berdoa. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. mari katakan dengan lebih lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, kerinduanku, Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, Penuhi setiap kami. penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh nikmat kasih-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia Allah yang hidup. Haleluya. Sembah puji bagi Allah, sembah puji bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Rabase, ya Rabase. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Biarlah kami yang haus akan Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu.
sehingga kami dapat mengalami mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan. Haleluya, ya Rabase, ya Rabase. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau Yesus. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Ya Rabase, ya Rabo, ya Rabase. Haleluya, ya Rabase. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah kami. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau memenuhi tempat ini, sehingga tempat ini sama seperti di surga. Tempat ini sama seperti suasana di surga ya Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship You. Sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu lebih lagi memuji Tuhan. Mari angkat pujian syukur-Mu lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari senangkan Dia, mari agungkan nama-Nya. Ya Rabase, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh manis Engkau Yesus, sungguh manis Engkau ya. I feel Jesus, I feel Jesus, I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus
soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Oh, I feel Jesus. I feel Jesus. Oh, I feel Jesus. Jesus in this way. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita, katakan Jesus. Kami rasakan Engkau Yesus di tempat ini. Oh, I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. Hallelujah. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. Oh, in this way. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus, Jesus in this place. Yes, my soul. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sorakan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat lawatanmu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk memuji, melompat-lompat bagi nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Haleluya. Masih dalam keadaan luar biasa. Amin. Amin. Izinkan saya bertanya, seberapa dari Bapak Ibu yang berada di tempat ini yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, boleh melambaikan tangannya?
Haleluya, ada satu, ada dua di tengah saya. Haleluya, firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, maka beribu-ribu malaikat bersuka cita. Amin. Haleluya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, seberapa dari Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat? Melambaikan tangannya. Haleluya. Saya juga percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengerti apa isi hati kita. Amin. Oleh karena itu Tuhan kita bukan Tuhan saja, melainkan Dia sesosok sahabat yang selalu tak pernah jemu-jemu dalam mendengarkan setiap doa kita. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi sahabat yang setia bagi kami. Hey. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingmu, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hey. Sekali lagi dengan sukacita katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Oh sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Musik memuji Tuhan. Hey. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada, amin, di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, 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 Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau
Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hey, masih sanggup untuk melompat-lompat bagi Yesus. Amin. Masih sanggup untuk memuji Tuhan. Haleluya, mari sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hey, bersama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. kita semua berada di tempat ini lebih dari pemenang. Amin. Hey. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Hey, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk. Mari Bapak Ibu ikuti yang saya ucapkan, amin. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Tunjuk kanan kirimu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Katakan kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita ini apa Bapak Ibu? Dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Hey. Mari sorakan haleluya. Hey.
Semua bersuka cita Bapak Ibu. Amin. Amin, haleluya. Mari yang bersuka cita saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bawakan lagu Errol dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, Kau sempurna, Engkau sempurna dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, Ku serahkan hidup kami, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat ada setiap kami ya Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat karya keselamatanmu di atas kayu salib bagi setiap kami. Sehingga kami hari ini boleh ada. Sehingga kami hari ini Tuhan boleh bersekutu dengan Engkau melalui pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa, kami sungguh bersyukur jikalau malam hari ini melalui pujian ini Tuhan kami berkata bahwa kami akan mengalami perubahan bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, mampu mengubah setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekaliannya pada malam hari ini Tuhan, mengurapi setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah urapan-Mu ada bagi setiap kami. Biarlah urapan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami sehingga hidup kami diubahkan. Dan hidup kami seturut dengan apa yang Kau mau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan isi hati-Mu malam ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini juga Tuhan tetap memberikan kita nafas kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita berbicara tentang worshiper in integrity. Ya, seorang penyembah di dalam integritas. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Boleh tolong? Oke. Live with integrity atau hidup berintegritas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, integritas, saya sudah menyampaikan 2 kali ya. Saya sudah menyampaikan integritas 2 kali dengan bahan yang berbeda. Tetapi hari ini saya juga kembali menyampaikan tentang integritas. Dan saya ingin Bapak Ibu dan saya tetap kembali melihat apa itu integritas. Ini untuk mereview kita ya, mengingatkan kita kembali secara dari kata integritas itu sendiri. Apa itu integritas? Integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang mencakup aspek lahiria, moral, etika, dan karakter yang mulia. Jadi waktu kita berbicara tentang integritas, secara terjemahan bahasa Latin disebut integer, yang mencakup aspek lahiria yaitu kehidupan jasmani kita, moral, pola pikir kita, etika, setiap tindak tanduk kita, dan karakter. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia, setiap orang harus memiliki karakter yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Jadi kalau kita sudah berbicara integritas, di dalamnya pasti ada berbicara tentang moral, ada berbicara tentang etika, ada berbicara tentang karakter. Dalam bahasa Inggris disebut integrity, yang berarti menyeluruh. Jadi Bapak Ibu jangan memisah-misahkan waktu kita bicara tentang integritas, waktu kita memikirkan tentang kata integritas, maka itu secara menyeluruh atau kompleks atau satu paket. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Menyeluruh, lengkap atau segalanya.
Jadi kalau kita berbicara yaitu aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter, ini tidak boleh dipisahkan Bapak Ibu. Ini harus jalan bareng, jalan bersama, ada dalam satu jalan atau satu jalur yang tidak terpisah. Jadi kalau sekali lagi Bapak Ibu dan saya harus garis bawahi waktu kita berbicara tentang integritas, maka pasti di dalamnya ada aspek lahiriah, ada moral, ada etika, dan karakter. Amin. Karena ini penting Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu dan saya bilang saya sudah berintegritas. Oke, untuk moral etikanya oke. Tapi karakternya tidak, itu nggak bisa disebut Bapak Ibu dan saya sudah berintegritas. Karena integritas itu berbicara tentang kompleksitas atau menyeluruh atau lengkap. Jadi kalau bicara tentang integritas atau Bapak Ibu dan saya berkata saya orang yang berintegritas, maka pastikan itu ada aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita hari ini mau belajar dari apa yang Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya. Dengan judul perikopnya di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 41. Boleh tolong tampilkan Justin? Kita akan baca secara cepat Bapak Ibu dengan judul perikop kewaspadaan. Sebelumnya di atasnya itu hal kekhawatiran. Kita akan baca yang perikop ini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dengan pelitamu tetap menyala. Terus lanjut saja. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat tadi yang 35 sampai 40, itu adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus sedang memberikan satu perumpamaan tentang seseorang yang diberikan tanggung jawab, yaitu akan menyambut kehadiran tuan atau tamu yang sedang pulang dari perkawinan. Nah, Petrus menjawab, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Nah kadang-kadang Bapak Ibu dan saya juga suka bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah perintah ini hanya khusus hamba Tuhan? Atau untuk kami semua? Kadang-kadang kita juga suka bertanya, Tuhan, apakah tugas ini, tugas untuk hidup berintegritas ini hanya milik pendeta, hamba Tuhan, pelayan gereja, atau semua jemaat? Nah kita kadang-kadang diwakili oleh Petrus pada malam hari ini. Petrus bertanya kepada Yesus. Waktu Yesus sedang mengajar dengan perumpamaan, Petrus bertanya, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, atau untuk juga semua orang? Yesus jawab. Next. Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Next. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia.
Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48 ayat terakhir. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang tanggung jawab. Dan hari ini Tuhan juga sedang memberitahukan kepada kita tanggung jawab. Setiap kita punya tanggung jawab Bapak Ibu. Kita berikan contoh sebagai seorang hamba Tuhan punya tanggung jawab membimbing, mendidik, menuntun, mengarahkan setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk supaya mengerti apa rencana Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan punya tanggung jawab, mereka harus kembali melakukan apa yang sudah didengar, apa yang sudah disampaikan, apa yang mereka terima dengan mengaplikasikannya lewat hidup masing-masing. Sebagai suami punya tanggung jawab mengasihi istri, mengasihi anak seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar 3 minggu yang lalu. Seorang istri pun demikian, seorang anak pun demikian. Saya ingin katakan Bapak Ibu dan saya hidup hari ini sampai detik ini napas masih ada di hidung kita, berarti kita semua dituntut untuk melakukan tanggung jawab. Katakan amin. Suka nggak suka Bapak Ibu nggak bisa berkata, Pak saya nggak mau melakukan tanggung jawab saya. Berarti Bapak Ibu sedang mengatakan, Pak saya sudah tidak mau hidup. Karena waktu kita hidup, maka kita punya tanggung jawab. Bapak Ibu mau bilang sebagai apa? Pak saya kan hanya sebagai seorang karyawan biasa. Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh pimpinan kita. Pak saya orang yang tidak punya usaha, saya tidak punya segala-galanya, saya hidup sendiri. Saya ingin katakan, engkau hidup sendiri pun engkau harus bertanggung jawab atas hidupmu, supaya hidupmu menjadi manfaat bagi orang lain. Amin. Suka tidak suka, Bapak Ibu tidak bisa mengelak yang namanya tanggung jawab. Konteks di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab. Apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu harus kita kerjakan. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kembali kepada slide. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Yesus sedang mengatakan kepada mereka, adakah aku dapati orang-orang yang berintegritas, yang berani mengambil satu komitmen, yang berani menghidupi satu hal di mana Tuhan sudah percayakan, itu mereka kerjakan dengan integritas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya melalui perikop ini. Apa yang Yesus maksudkan untuk menjadi orang yang hidup berintegritas. Nah beberapa ciri orang yang hidup berintegritas yang saya dapati dari ayat firman Tuhan perikop ini, yang pertama adalah setia. Bapak Ibu dan saya harus menjadi orang yang setia. Bukan setiap tikungan ada. Bapak Ibu jangan mau diplesetin oleh dunia. Dunia berkata setia itu setiap tikungan ada. Ada apanya? Ada banyak will dan pill-nya. Bukan. Ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk dosa tidak mempermuliakan Tuhan. Bukan. Yang dimaksud dalam konteks ini, adakah Bapak Ibu dan saya didapati Tuhan, kita tetap setia mengiring Tuhan waktu kita sudah menerima keselamatan daripadanya? Adakah Bapak Ibu dan saya mempertahankan tanggung jawab yang sudah diberikan, yang sudah dipercayakan masing-masing? Bapak Ibu mungkin berkata, Pak, iman pertumbuhan seseorang kan tergantung diri masing-masing. Ingat, setiap orang, Bapak Ibu mungkin tidak berkata, Pak saya tidak mau jadi orang yang memberkati tetangga atau saudara atau apa. Apapun itu alasannya, saya ingin katakan seperti tadi saya sudah sampaikan, setiap orang yang masih hidup dan masih ada nafas di hidung, dia punya tanggung jawab. Dan yang paling minimal adalah untuk dirinya sendiri. Persoalannya Bapak Ibu dan yang kasih Tuhan, kita semua sudah terima tanggung jawab itu. Terlebih lagi kita yang berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Maka Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab untuk hidup
di dalam kesetiaan kepada setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 dan 36 berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang, ia dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Hidup berintegritas, dia bisa setia kepada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saya punya tanggung jawab. Sekali lagi saya ingin katakan, tanggung jawab kita punya. Kita masing-masing ada. Kalau dalam konteks sebagai orang yang berjemaat atau bergereja, tanggung jawab kita adalah bertumbuh setiap waktu melalui firman Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah engkau dan saya bertumbuh dalam firman Tuhan setiap waktu? Sudahkah engkau dan saya setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang engkau dan saya terima? Baik melalui khotbah, baik melalui renungan, baik melalui sharing, baik melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan secara pribadi. Sudahkah engkau dan saya melakukannya dengan setia? Atau engkau hanya menganggap ini hanya berita-berita slogan ataupun ungkapan-ungkapan yang manis untuk telinga? Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang percaya hidupnya, maaf sekali lagi saya sampaikan bahasa ini, seperti tomat, tobat kumat. Karena dia tidak pernah setia kepada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata kepada kita, setialah engkau kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambah-tambahkan perkara-perkara yang besar bagimu. Bagaimana kita bisa menjadi dampak yang besar kalau dari hal kecil saja kita tidak setia? Maka firman Tuhan berkata, Lukas 12:35-36, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup berintegritas. Bapak Ibu dan saya harus berintegritas dengan setia kepada tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada engkau dan saya. Itu bisa saja bentuk tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita banyak hal. Konteks gereja adalah pelayanan di gereja ini, adalah tanggung jawab kita sebagai jemaat, adalah tanggung jawab kita sebagai pelayan hamba-hamba Tuhan. Mari kita setia. Sebagai orang yang di luar, public figure ataupun orang-orang yang berinteraksi dengan orang lain, kita punya tanggung jawab. Baik kita sebagai karyawan, baik kita punya sebagai pengusaha atau apapun, kita punya tanggung jawab. Mari lakukan itu dengan setia. Karena kalau tidak, engkau dan saya tidak bisa disebut orang yang berintegritas. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa ciri orang yang berintegritas. Kalau yang pertama tadi didapati adalah setia, maka yang kedua adalah bijaksana. Orang yang hidup berintegritas adalah orang yang bijaksana. Bukan orang yang sembarangan. Bukan orang yang tanpa pengetahuan. Bukan orang yang asal-asalan. Tetapi orang yang berintegritas, hidupnya penuh dengan bijaksana. Di dalam Lukas pasal 12:43 dan ayat 47 berkata demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendak Tuhannya, ia akan menerima banyak pukulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita suka salah menyalahkan. Kita enggak lagi bijak waktu dituntut tanggung jawab. Waktu Tuhan tanya, hai anakku, sudahkah engkau hidup berintegritas kepada tanggung jawab yang kuberikan kepadamu? Ah Tuhan, sibuk kali aku Tuhan. Aduh Tuhan kan enggak tahu banyak pergumulanku.
Tuhan kan gak ngerti bagaimana masa depanku, kehidupanku, dan segalanya, dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Saya ingin katakan, Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki, melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu tugas dan tanggung jawab kita. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri, untuk kita semakin hari semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita terus semakin hari berakar di dalam Tuhan, untuk kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang belum ibadah tadi pagi bisa lihat di ibadah pagi di Facebook ya. Tadi pagi disampaikan firman Tuhan oleh Bapak Joni ya, tentang strong with God, with Jesus. Kuat di dalam Kristus. Ada dua hal Bapak Ibu dibagikan. Yang pertama, harus melekat kepada Tuhan untuk kita bisa kuat. Untuk kita bisa kuat menjadi orang percaya, tetap bertahan di dalam Tuhan, melekat. Di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar. Jika engkau melekat kepadaku, engkau akan berbuah banyak. Bagaimana kita bertumbuh kalau Bapak Ibu dan saya tidak pernah melekat sama Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi bijaksana, melakukan semua tanggung jawab kita dengan bijaksana, kalau kita tidak pernah melihat apa yang diberikan Tuhan itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita lakukan dengan cara kita melekat kepadanya di segala situasi dan keadaan. Karena ada banyak alasan untuk membuat kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dunia ini sedang membawa kita untuk jauh dari perintah Tuhan. Untuk kita tidak lagi hidup dari perintah Tuhan. Tetapi kita justru dibawa untuk samar-samar akan perintah Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa bijaksana melakukan semua perintah Tuhan, melekat sama Tuhan. Bagaimana melekat sama Tuhan? Bapak Ibu cek sendiri. Mari cross check masing-masing. Masihkah engkau dan saya punya jam saat teduh bersama dengan Tuhan? Masihkah engkau punya waktu-waktu terbaik bersama dengan Tuhan? Di sela-sela aktivitasmu, di sela-sela kegiatanmu, masihkah engkau memberikan waktu berinteraksi dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau cerita tentang kesaksian, tentang kasih mula-mula Bapak Ibu luar biasa. Kita semua saya yakin punya cerita tentang kasih mula-mula bersama dengan Tuhan. Saya pribadi punya kasih mula-mula dengan Tuhan. Berani meninggalkan rumah dan tinggal di gereja dan hidup dalam melekat kepada Tuhan. Setiap pagi ada saat teduh, setiap pagi ada pujian penyembahan, setiap pagi ada pembacaan firman Tuhan. Bahkan setiap malam ada pujian penyembahan dan pembacaan firman Tuhan. Berani melakukan sesuatu hal yang dunia katakan kamu bodoh. Berani terobos sesuatu hal yang tidak mungkin. Berani melakukan sesuatu hal yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Tapi berapa banyak hari-hari ini kita yang sudah lama ikut Tuhan, itu semua kabur, bahkan sudah tidak didapati lagi. Ada orang-orang percaya ditanya, sudah berapa lama kau ikut Tuhan? 20 tahun. Sudah berapa lama kau ikut Tuhan? 50 tahun, 13 tahun, 17 tahun. Tapi hari ini apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Dia hanya cerita dulu. Dia hanya cerita dulu. Dia hanya cerita dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu itu adalah berkat yang luar biasa. Tapi hari ini, apa yang engkau dan saya lakukan? Karena Tuhan ingin mendapati kita, bukan hanya dulu, tapi sampai kepada masa kesudahannya, Ia datang menjemput engkau dan saya. Adakah engkau tetap bijaksana melakukan semua tanggung jawab yang diberikan kepadamu dan kepadaku, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tidak mengatakan yang dulu tidak penting. Itu penting dan baik. Tapi jangan bangga dengan dulu. Jangan puas dengan hidup dulumu. Jangan puas dengan masa lalumu. Tapi puaslah masa sekarang ini. Apa yang sedang kau kerjakan sampai kepada masa terakhir Tuhan datang menjemput engkau atau kita kembali kepada Dia. Karena ada banyak orang terkungkung dengan masa lalu. Kalau sudah cerita
Dulu Pak, saya begini. Dulu Pak, saya begitu. Dulu Pak, saya begini. Namun sekarang Pak, saya bingung. Yo. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Untuk kita hidup berintegritas. Selain kita dibutuhkan setia, kita juga dibutuhkan kebijaksanaan untuk tetap mempertahankan integritas kita dalam mengerjakan tanggung jawab. Itu tidak mudah, tapi akan bisa engkau dan saya lakukan kalau engkau dan saya melekat kepada Tuhan. Adakah hari ini kita melekat kepada Tuhan? Adakah hari ini kita bertumbuh di dalam Tuhan? Bapak, Ibu, dan saya koreksi masing-masing. Yang ketiga, beberapa ciri orang yang berintegritas. Yang pertama setia, yang kedua adalah bijaksana, maka yang ketiga adalah berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan saya sudah setia, sudah bijaksana, menyusun semua rencana untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan saya, berapa lama engkau bertahan dengan situasi yang kau rancang untuk memuliakan Tuhan? 20 tahun? Bapak Ibu tahu kita dipanggil sampai kapan? Ada yang bilang, Pak, saya dipanggil sampai Tuhan, expirednya 30 tahun. Kalau setelah 30 tahun, Pak, saya berubah. Bapak, Ibu, dan saya jangan ikut Tuhan pakai masa expired. Kita ikut Tuhan unlimited. Sampai kapan? Hanya 2. Yang pertama, kita pulang kepada Dia. Yang kedua, Dia jemput kita. Selesai. Pak, lama banget. Saya baru 25 tahun, Pak. Kalau saya meninggal, ya maaf. Kalau saya dipanggil Tuhannya 80, berarti 55 tahun, Pak. Saya harus menjaga-jaga. Yes. Ya. Karena kita mau menikmati kerajaan surga. Kecuali Bapak Ibu gak mau menikmati. Kalau saya mau. Ya kalau gak mau ya gak apa-apa. 1 tahun pun gak apa-apa, lepas. Tapi adakah kita hari ini ingin hanya setahun menikmati kebaikan Tuhan? Kita semua ingin sampai kepada garis finish. Sampai akhirnya firman Tuhan berkata, sabaslah hai engkau hambaku yang setia. Kita ingin dengar itu, bukan yang seperti di dalam kitab Matius pasal 7 berkata, enyalah engkau pembuat keributan dan kejahatan. Kita jawab, Tuhan, aku akan lakukan mujizat dengan namamu. Tuhan, aku akan menyembahmu setiap minggu. Tuhan, aku akan memberikan ini, memberikan itu. Tuhan tidak cari itu. Bapak Ibu jangan selalu beranggapan, maaf ya Bapak Ibu, ini agak keras. Jangan beranggapan Tuhan itu bisa disuap dengan kebaikan kita. Jangan Bapak Ibu, kebaikan kita itu kita lakukan karena rasa syukur kita atas karunia untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan karena kita diselamatkan itu, karena kita banyak memberi, banyak melakukan pekerjaan Tuhan, banyak itu bukan. Kalau Bapak Ibu dan saya berpikiran seperti itu, mari kita berubah hari ini. Engkau dan saya hari ini setia, engkau dan saya hari ini berbuat baik, engkau dan saya hari ini memberi yang terbaik, engkau dan saya hari ini melakukan yang terbaik, karena kita bersyukur atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Bukan karena yang lain. Karena kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Apapun Tuhan perintahmu, aku mau kerjakan yang terbaik buatmu. Jangan ada seorang pun di antara kita berpikir bahwa kita melakukannya supaya Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan sudah memberikan engkau dan saya keselamatan. Pertanyaannya, bisakah engkau dan saya menjaga keselamatan yang Tuhan berikan dengan hidup berintegritas, melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Seperti yang dikatakan oleh Lukas 12:37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Berbahagialah yang mendapati hamba-hambanya berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan saya harus berjaga-jaga setiap waktu. Dunia ini juga menawarkan sesuatu yang mengerikan, Bapak, Ibu. Semua instan. Di dunia ini menawarkan segala sesuatu yang instan. Di dalam Tuhan kita harus hidup dalam proses. Dunia bilang jangan pakai proses, kelamaan. Itu udah jadul. Ingat Bapak Ibu, hidup dalam Tuhan penuh dengan proses.
Semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan, saya ingin katakan engkau dan saya harus bersyukur. Karena Tuhan memberikan engkau masalah, sekaligus memberikan engkau kekuatan untuk melewati masalah itu. Jangan Bapak Ibu berpikir, banyak masalah Pak, berarti Tuhan gak sayang. Enggak. Tuhan katakan apa? Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sekalipun. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Amin. Itu jelas Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu takut apa? Kita tergiur saja. Karena dunia menawarkan, mau sembuh, instan. Bayar sekian, datang ke tempat ini, beres. Saya ingin katakan hari itu beres. Tapi beberapa waktu kemudian, engkau akan babak belur. Mau sembuh, cepat. Datang bawa A, B, C, D, E, beres. Saya ingin katakan hari ini engkau mengalami kesembuhan. Tapi lihat, setelah waktunya yang limited itu, engkau dan saya akan mengalami penderitaan yang lebih parah lagi. Jangan mau tergiur oleh tawaran dunia yang instan dalam hidupmu dan hidupku. Karena itu semua adalah kesia-siaan. Ikutin proses Tuhan dengan cara berjaga-jaga. Tidak ada cara lain Bapak Ibu dan saya. Bagaimana berjaga-jaga? Yohanes 15 Bapak Ibu baca. Melekat kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Bapak Ibu tidak bisa bilang melekat sama pendeta. Tidak bisa. Melekat sama Tuhan lewat pendeta bisa. Lewat mentor bisa. Lewat teman bisa. Lewat pasangan hidup bisa. Bukan melekat sama hamba Tuhan, tapi melekat sama Tuhan. Lewat orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi bagian di sekitar hidup kita. Tumbuh bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi. Mari kita hidup berintegritas, yaitu yang pertama setia, yang kedua bijaksana, yang ketiga hidup dalam berjaga-jaga. Kesimpulannya bagi kita worship leader dan singer, boleh maju ke depan. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu, hidup berintegritas dalam mengiring Tuhan sangatlah penting. Sebab tanpa berintegritas, kita tidak akan pernah dapat masuk dalam kerajaan surga yang dijanjikan kepada kita. Kita tidak akan pernah mengalami janji Tuhan kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak berintegritas. Sudahkah hari ini engkau berintegritas? Sebagai jemaat Tuhan, sudahkah engkau berintegritas lewat setia? Lewat kebijaksanaan kita, lewat berjaga-jaga. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, bahkan sebagai seorang yang mungkin hanya hidup sendiri, saya ingin katakan, sudahkah engkau dan saya berintegritas? Karena tanpa integritas, engkau dan saya tidak akan menikmati semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan katakan, engkau dan saya ada di dalam kerajaan surga. Jikalau engkau dan saya didapati hidup berkenan sampai pada masa kesudahan. Untuk berkenan sampai masa kesudahan, Bapak Ibu tidak ada cara lain. Hiduplah dalam integritas. Jangan jual kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku dengan semua tawaran-tawaran dunia. Tetap setia. Bijaklah dalam melakukan segala sesuatu. Berjaga-jagalah. Karena Tuhan rindu engkau dan saya masuk dalam perkawinan yang indah. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan pujian yang terakhir. Hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Syukur. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Kau sempurna, yes Lord, dalam rancangan-Mu dan karya. Tuhan selalu sempurna dalam setiap firman yang disampaikan. Haleluya. Yes. Murnikan dengan Roh-Mu, Tuhan, Kau sempurna, yes Lord, dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, ajarkan kami untuk hidup berintegritas di dalam Engkau, melalui kesetiaan kami, melalui kebijaksanaan kami, bahkan melalui hidup kami yang berjaga-jaga atas kepercayaan dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami sangat tahu bahwa kami mengalami kelemahan, tapi kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena ada Allah Roh Kudus yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, tolong setiap kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami adalah orang yang penuh dengan keterbatasan, tetapi waktu Engkau menjadi penguasa tunggal atas hidup kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami, maka kami akan dimampukan untuk hidup berintegritas bersama dengan Engkau. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, tidak satu pun Tuhan lalui, tetapi Tuhan izinkan mereka hidup dalam berintegritas. Melalui kehidupan mereka, ada banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Ada banyak orang Tuhan boleh mengenal Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menepati setiap janji-janjinya. Jikalau kami hidup berintegritas di dalam Engkau, melalui kesetiaan kami, kebijaksanaan kami, dan kehidupan kami yang berjaga-jaga atas tanggung jawab yang diberikan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, hidupku, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biar kiranya melalui firman ini kami terus menjadi hamba-Mu yang berintegritas ya Tuhan. Bila kami terus berjaga-jaga ya Tuhan. Ya Bapa, biar kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai pelayanannya semakin hari semakin heran ya Tuhan. Semakin luar biasa di depan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
sepanjang minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat senang bisa beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah JCI akan dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Yang merasa muda-mudi, yuk bergabung bersama kami. Anak muda-mudi, ayo gabung bersama kami dalam Google Meet sharing setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB. Jangan lupa ya, kamu pasti diberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, bisa menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai setiap minggu. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Ame. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua jemaat yang sudah diberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Untuk terus berada di gereja ini, memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau hidup, Engkau kudus dan Engkau benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga atas firman-Mu yang sudah ditaburkan ya Bapa. Kiranya firman-Mu ya Tuhan boleh menuntun kami, menguatkan kami, mengubahkan kami menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, menjadi pribadi yang berintegritas, sehingga kami boleh memberi dampak dan teladan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang sungguh baik. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna Engkau limpahkan di dalam kehidupan hamba-Mu, Pendeta Sweditan ya Tuhan Yesus. Karya-karya-Mu yang terindah Engkau limpahkan di dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang sempurna ya Bapa, turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, anak istrinya Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun pelayanannya hamba-Mu berada ya Bapa, terjadi kebangunan iman, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan ya Tuhan Yesus. Karena Engkau mengurapinya secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang Engkau percayakan dan Engkau izinkan untuk menggembalakan kami di tempat ini ya Tuhan Yesus.
Kiranya hikmat dan bijaksana-Mu ya Bapa, Engkau limpahkan di dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati anak istrinya, cucunya Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu yang sempurna senantiasa turun atas hamba-Mu. Kiranya terang kemuliaan-Mu ya Tuhan senantiasa terbit atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengerja yang terlibat di dalam pelayanan di wadah ini ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau balas kesetiaan mereka ya Tuhan. Engkau balas ketulusan mereka, kerja keras mereka, waktu mereka Tuhan Yesus, dengan hidup penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Keluarganya, usahanya, pekerjaannya, studinya, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang benar, apapun yang baik yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk ibadah youth kami ya Bapa. Kami berdoa untuk ibadah anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Kiranya boleh menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya boleh lebih memuliakan nama indah-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah youth kami ya Bapa, sehingga anak-anak kami boleh melakukan terobosan-terobosan imannya Tuhan Yesus, dengan penyertaan-Mu yang sempurna, dengan firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Anak-anak kami boleh menggali dan mendapatkan potensi-potensi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hingga mereka boleh mendeklarasikan iman mereka, sehingga mereka berharap bahwa hidup mereka, masa depan mereka ada di tangan Tuhan yang hidup, di tangan Tuhan yang sebenarnya, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau penuhi kerinduan jemaat-Mu untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik ya Bapa. Engkau dampingi mereka Tuhan. Engkau sertai mereka di dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Di dalam kesulitan mereka, di segala permasalahan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan solusi, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati usahanya, pekerjaannya Tuhan Yesus, sehingga jemaat-Mu boleh memuliakan nama indah-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya mujizat-Mu dan karya terbesar-Mu Engkau limpahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami, Binjai dan sekitarnya ya Tuhan. Belarang, Tandem dan Stabat, kiranya aman, damai, sejahtera Engkau izinkan atas kota kami ya Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau berikan perlindungan yang sempurna atas kota kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas kota kami ya Tuhan, sehingga kota kami boleh dimenangkan atas jiwa-jiwa ya Bapa, hingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kiranya damai, sejahtera, aman, sentosa ada di bawah naungan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau berkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Dan Engkau senantiasa ikut campur Tuhan di dalam segala keputusan, di dalam segala pengambilan kebijakan ya Bapa, sehingga bangsa kami boleh lepas, boleh dipulihkan dari kesulitan ekonomi ya Bapa, hingga bangsa kami boleh dimenangkan atas pandemi yang Engkau izinkan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami yang hidup.
Engkau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami berdoa kepada Engkau. Kami memohon kepada Engkau. Karena di dalam firman-Mu ya Bapa, Engkau mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin dan sungguh-sungguh didoakan akan sangat besar kuasanya ya Tuhan. Dan firman-Mu adalah ya dan amin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang sungguh baik. Sebentar lagi kami akan pisah satu sama yang lain. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari saya undang kita untuk jemput bangkit berdiri. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Kita arahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis tengah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan